Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Karena berkat Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami Tuhan, kami perlu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Hikmat-Mu menjadi bagian kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik di pagi hari ini ya. Di bulan Oktober, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi itu berbicara tentang karakteristik kasih yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tapi kita di bulan November ini, kita juga masih akan tetap membahas tentang karakteristik kasih ini. Ya, ada banyak karakteristik kasih yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar di sepanjang sebulan ini. Dan salah satu karakteristik kasih itu adalah tidak pemarah, ya. Kasih itu tidak pemarah. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biasanya marah itu adalah dampak dari sesuatu yang terjadi kepada seseorang, ya. Dan salah satu penyebab keamarahan, munculnya rasa marah di dalam diri seseorang itu adalah karena tersinggung. Ya, tersinggung itu dapat membuat seseorang marah. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu jangan mudah tersinggung. Ya, kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersinggung itu artinya adalah mudah sakit hati. Ya. Jadi keamarahan seseorang itu tidak diakibatkan karena mudahnya sakit hati. Gampang sakit hati, gampang tersinggung. Ya. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan orang-orang Kristen Yahudi yang sudah berpencar pada waktu itu, supaya mereka ada 3 hal yang diingatkan oleh Yakobus. Dan yang pertama itu adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Ya, ini sebenarnya kalau saya perhatikan adalah ilmu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Sebagai gereja Tuhan, kita pasti akan berinteraksi ya, berkomunikasi. Baik mulai dari lingkungan kita paling kecil, yaitu keluarga. Lalu ada komunitas-komunitas kita, mungkin entahkah itu gereja atau komunitas-komunitas lain. Lalu kita di dunia kerja, bermasyarakat, kita pasti akan berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, hal yang penting dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diingatkan oleh Yakobus itu adalah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kalau saya perhatikan kata demi kata, kata ingatlah di sini itu sinonimnya itu dengan ginosko, karena ingatlah di sini itu memiliki arti melihat, tahu, mengenal, mengerti. Jadi ini bersinonim dengan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman pribadi. Jadi kita harus mengetahui, karena ini memang sudah menjadi pengalaman pribadi,
kita tahu sendiri bahwa memang sebagai orang-orang percaya kita seharusnya lebih cepat mendengar. Tuhan memberikan kita ada 2 telinga tapi 1 mulut. Artinya lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya. Dan kata mendengar di sini itu sama seperti kita mempelajari sampai kita mengerti. Di firman Tuhan mengingatkan kita itu harusnya cepat, ya, cepat untuk mendengar ini. Kita mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita mempelajarinya sampai kita mengerti apa yang diucapkan oleh orang lain. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Yakobus pasal yang pertama ayat 19 ini tadi dituliskan seperti ini. Karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan buru-buru bicara dan jangan cepat marah. Kita bisa menghindari ketersinggungan kita itu dengan cara menjadi pendengar yang baik, ya. Tapi untuk menjadi pendengar yang baik ini itu tidak instan muncul dengan begitu saja. Menjadi pendengar yang baik itu tentunya sudah menjadi satu habit, sudah menjadi gaya hidup. Orang mulai membuka hati untuk mendengar, lalu terus dikembangkan dengan artian kita menekan ego kita supaya kita bisa menjadi pendengar-pendengar yang baik, ya. Dan itu juga yang diingatkan oleh Yakobus di dalam ayat ini, bahwa Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi itu pentingnya kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Supaya kita bisa menghindari tersinggung tersebut, ya, mudah sakit hati tersebut. Karena kalau sudah mudah sakit hati, itu yang akan mengakibatkan seseorang menjadi pemarah. Karena kalau sudah pemarah, maka itu berbicara tentang sudah menjadi karakteristik sifat seseorang yang gampang marah, mudah marah, atau sedikit-sedikit marah, ya. Tersinggung sedikit, marah. Itulah pemarah. Lebih banyak marah daripada tidak itu pemarah, ya. Karena sudah menjadi sifat seseorang. Oleh sebab itu, sebelum pemarah ini kita menjadi seseorang yang pemarah, gampang marah, sifat kita gampang marah, maka kita harus terlebih dahulu menghindarinya, ya. Dengan cara apa tadi? Menjadi pendengar yang baik, ya. Karena ada banyak orang, sebelum seseorang menyelesaikan ucapan atau kalimatnya, kita sudah mulai ada banyak orang yang nggak sabaran menyela ucapan tersebut, atau langsung menarik satu kesimpulan hanya dengan satu ucapan orang lain. Lalu kita menarik kesimpulan itu sendiri, lalu kita tersinggung, lalu kita marah. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus cepat mendengar, bukan cepat marah, tapi cepat mendengar. Dan mendengar di sini memahami, mengerti. Kita mempelajarinya sampai kita mengerti. Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang diucapkan oleh seseorang itu belum tentu sebenarnya tertuju kepada kita atau menyinggung kita. Dan itu sebenarnya belum tentu juga penting bagi kita. Ya, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak berharga sebenarnya dalam hidup kita, tetapi memicu kita untuk marah. Ya, itu sayang sekali. Sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan dalam ayat ini, Yakobus mengingatkan, mari mulai menjadi pendengar yang baik. Ya, mulai bijaksana, mulai menahan ego, sabar, kendalikan diri. Karena di dalam Amsal pasal yang 10 ayat 19 berkata bahwa di dalam banyak bicara pasti ada dosa. Artinya semakin banyak kita
berbicara, maka akan semakin banyak juga peluang dosa-dosa yang akan kita ucapkan. Dosa-dosa yang akan keluar dari diri kita. Semakin kita tidak bisa menahan ego kita, semakin kita tidak bisa menekan diri kita, mengendalikan diri kita, maka akan semakin banyak kemungkinan dosa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pagi hari ini, mari cepatlah untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Artinya malas. Ya udah, anggap saja mungkin itu bukan bagi kita. Ya memang mungkin orang lain mengucapkan itu bukan bagi diri kita, tapi kita langsung tersinggung. Apalagi saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara, komunikasi itu kan artinya adalah menyampaikan pesan. Ada banyak cara kita saat ini menyampaikan pesan ya, melalui SMS, WA, atau di status, history, atau apapun itu. Ada banyak orang. Dan saya lihat, saya perhatikan ada banyak orang yang tersinggung hanya karena membaca status orang. Hanya karena membaca history orang atau apapun itu. Tersinggung, padahal belum tentu itu ditujukan kepada orang tersebut. Sekali lagi, pagi hari ini kita diajar untuk kita boleh lebih sabar, lebih mengendalikan diri, dan ucapan-ucapan orang itu belum tentu itu tertuju kepada kita. Jangan cepat ambil atau menghakimi, menjudge dari perkataan-perkataan orang, lalu kita tersinggung, lalu kita marah. Sehingga lama-kelamaan kalau kita membiasakan diri seperti itu, kita akan menjadi orang-orang pemarah. Dan kalau menjadi orang-orang pemarah, maka sebenarnya kasih itu tidak ada di dalam diri kita. Karena karakteristik kasih adalah tidak pemarah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi bahagian kami di sepanjang hari ini. Kami boleh menekan ego kami, lebih sabar mengendalikan diri kami, sehingga kami tidak gampang tersinggung dari perkataan-perkataan orang atau perbuatan-perbuatan orang kepada kami. Biarlah kasih Allah itu terus bertumbuh. Dan di sepanjang hari ini Tuhan yang akan menuntun kami, memimpin kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.